Shalom, puji nama Tuhan. Hari ini kita kembali dipertemukan dalam satu ibadah raya sebagai satu ucapan syukur, ungkapan yang Tuhan telah nyatakan atas setiap kami untuk kita memuji memuliakan namanya. Dan terlebih hari ini, hari secara khusus kita bersama seluruh bangsa ini memperingati Hari Kesaktian Pancasila. Pancasila sebagai harga mati bagi bangsa Indonesia. Terlebih Tuhan Yesus, harga mati bagi setiap orang percaya. Amin. Biarlah kerinduan kita kepada Tuhan dipandang mulia oleh Dia, oleh karena kehendaknya atas setiap kita. Mari kita mempersiapkan seluruh hidup kita, hati kita, jiwa kita, pikiran kita, menyembah, memuliakan namanya. Kami bawa seluruh hidup kami Tuhan ke dalam altar-Mu yang kudus, oleh karena kasih karunia-Mu, oleh karena kebaikan-Mu, oleh karena anugerah-Mu ya Bapa. Kami ada sebagai kami ada di hadapan-Mu. Lawat setiap kami Tuhan. Nyatakan kasih karunia-Mu yang melimpah atas kami, sehingga kami boleh merasakan itu, untuk kami dapat menyatakan kemuliaan Tuhan dalam setiap kehidupan kami. Biarlah kami boleh bersama-sama memuliakan Engkau, memuji Engkau, mengagungkan hanya Engkau Yesus Kristus Tuhan yang telah mati, menebus dosa-dosa kami dan memberikan kehidupan yang baru dalam seluruh hidup kami. Biarlah ibadah pada saat ini boleh jadi di dalam nama Bapa, Yesus Kristus Tuhan, dan Allah Roh Kudus. Dari awal sampai akhir, Roh Allah menyertai kami semuanya. Amin. Selamat beribadah. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Shalom Bapak, Ibu, saudara-saudariku yang mengasihi Tuhan dan dikasihi Tuhan, yang diberkati Tuhan dan diperkenan Tuhan. Adalah berkat bila kita bisa hadir di hadapan Tuhan pada pagi hari ini. Kita dimampukan untuk merespon kepada panggilan Tuhan. Mari kita datang kepada Tuhan dengan sukacita. Terkadang Tuhan mengizinkan kita untuk merasa sendirian. Bahkan orang yang terdekat sekalipun tidak mengerti apa yang kita rasakan. Saat itulah saat terbaik kita datang kepada Tuhan. Bila hati terasa berat, tak seorang mengerti bebanku, ku tanya Yesus, apa yang harus ku buat? Dia berfirman, mari datanglah. Selalu
Mari Bapak Ibu Saudara, kita datang kepada Tuhan yang mengasihi kita. Terasa berat, Tuhan Yesus berkata, tak seorang pun mengerti. marilah kepadaku yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Dia berfirman, mari datanglah. Dia selalu pedulikan aku. Ku datang Yesus, Dia pikul segala bebanku. Sujud di hadapannya, ku bawa hidupku, ku terima anugerahnya. Dia ampuniku dan bebaskanku. Dia ubah hidupku, baharui hatiku. Sesuatu terjadi saat Sujud di altar, sujud di altarnya, ku bawa hidupku, ku terima anugerahnya. Dia ampuniku dan bebaskanku. Dia ubah hidupku, baharui hatiku. Sesuatu terjadi saat datang di hadapannya. Tuhan Yesus berkata kepada setiap kita, marilah kepadaku, hai kamu yang letih lesu, hai kamu yang berbeban berat. Mari kita datang bawa semua beban kita. Tuhan berkenan, Tuhan menerima setiap kita apa adanya. Dia mau mengubahkan kita, Dia mau memperbarui kita. Apapun yang sudah kita hadapi, kita lalui, kita kerjakan. Tuhan mengasihi Bapak, Ibu, Saudara, dan saya. Tidak ada satupun yang dilewatkan oleh Tuhan. Tuhan mau melawat setiap kita. Kalau kita membuka hati dan berserah kepadanya. Datang, mari datang dan bersujud di hadapannya. Sujud Di altarnya, ku bawa hidupku, ku
terjadi, kesembuhan terjadi, mujizat terjadi, mujizat terjadi, sadarkan firman-Nya. Sungguh Tuhan mengerti setiap kita, dan Dia hanya sejauh doa. Dia hanya sejauh doa Bapak Ibu. Saudara, mari kita senantiasa berseru kepada Tuhan. Kita bersyukur kepada Tuhan karena Dia Allah yang mau mendengar. Kita bersyukur kepada Tuhan. Bila kau rasa gelisah di hatimu, bila gelap kabut tak menentu hidupmu, ingat masih ada seorang penolong bagimu. Yesus tak pernah jauh darimu. Bila cobaan menggodai hatimu, bila sengsara menimpa keadaanmu, ingat Yesus takkan pernah jauh darimu. Dia selalu pedulikan kamu. Berseru memanggil namanya, berdoa Dia akan segera menghampiri dirimu. Percaya Dia tak jauh darimu. Dia hanya sejauh doa. Terima kasih Tuhan. Bila rasa gelisah di hatimu, bila gelap kabut tak menentu hidupmu, ingat masih ada seorang penolong bagimu. Yesus tak pernah jauh darimu. Berseru memanggil namanya, berdoa segera menghampiri dirimu. Percaya Dia tak jauh darimu. Dia hanya sejauh doa. Mari Bapak Ibu Saudara, kita bersyukur kepada Tuhan. Angkat suara kita, katakan ucapan syukurmu. Terima kasih Bapa, Bapa yang mengasihi kami, Bapa yang kami kenal di dalam Tuhan Yesus Kristus. Kami mengucap syukur Tuhan untuk semua yang Tuhan izinkan terjadi dalam kehidupan kami sepanjang minggu ini. Kami bersyukur Tuhan untuk setiap kebaikan demi kebaikan yang boleh kami terima. Terima kasih untuk pergumulan demi pergumulan yang Tuhan izinkan. Terima kasih untuk setiap kekuatan yang sudah Tuhan berikan dalam kami menghadapi pergumulan-pergumulan kami.
Terima kasih untuk orang-orang yang Tuhan taruh di kanan kiri kami. Terima kasih Tuhan untuk keluarga kami. Terima kasih untuk rekan-rekan sekerja kami. Terima kasih Bapa, bahkan tetangga kanan kiri depan belakang kami. Kami mengucap syukur Tuhan untuk semuanya itu. Kami mengucap syukur Tuhan untuk pemeliharaanmu yang luar biasa, untuk pertolonganmu dalam masa-masa sulit kami ya Tuhan. Kami juga mengucap syukur, dan yang terutama kami bersyukur karena kami sudah Engkau selamatkan Tuhan. Kami sudah diampuni Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Tuhan, apa yang telah Engkau lakukan dalam kehidupan kami tidak terbatas. Dan tidak ada kata yang sanggup mengungkapkan betapa kami mengucap syukur kepadamu ya Tuhan. Tuhan, kami bersyukur kepadamu. Kami berterima kasih kepadamu. Terima kasih karena Engkau mengasihi kami. Terima kasih karena Engkau sudah menebus kami. Dan biarlah ucapan syukur kami boleh menjadi dupa yang harum di hadapan-Mu Tuhan. Kami bersorak-sorai di hadapan-Mu, memuji-muji nama-Mu, karena Engkau Tuhan sangat baik kepada kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengangkat ucapan syukur kami. Haleluya. Amin. Mazmur kita pada pagi hari ini dari Mazmur pasal yang ke-16 ayat 2. Mazmur 16 ayat 2 mengatakan, Aku berkata kepada Tuhan, Engkaulah Allahku, Engkaulah Tuhanku, tidak ada yang baik bagiku selain Engkau. Kalau kita merasakan kebaikan Tuhan, mari Bapak Ibu kita bangkit berdiri, katakan, Tuhan baik kepada saya, kepada kanan kiri kita. Tuhan baik kepada saya, Tuhan baik kepada saya, Tuhan baik kepada saya. Mari kita bersorak-sorai, bersyukur kepada Tuhan yang sudah berbuat baik kepada kita. Kemuliaan-Mu, ku datang menyembah-Mu.
kita Bapak Ibu. Engkau baik, teramat baik. Engkau baik, teramat baik. Angkat tangan kita, katakan Engkau baik, teramat baik. Engkau baik, teramat baik. mari bertepuk tangan. Teramat baik. Engkau baik, teramat Tuhan baik pada setiap kita. Haleluya. Terpujilah namanya. Dan hanya kepada Dia yang baik itu kita percaya. Kita mau bersyukur kepada Tuhanlah kekuatan. Sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku menyembah, waktu berpecah, duluku terancam, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Kasih setiamu tak pergi dariku. Kasih setiamu tak pergi dariku. Haleluya. Dan bersama-sama dengan orang percaya di segala abad, kita menaikkan pengakuan iman rasuli. Dan masing-masing kita hendaklah berkata demikian. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Alim, Langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal berbangsa, yang dikandung dari Roh Kudus,
duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana, Ia akan datang kembali untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan kehidupan yang kekal. Bapak Ibu, mari dipersilakan untuk duduk kembali. Kita akan melawat kebenaran firman Tuhan. Dan pujian dari hamba-Nya ini akan menolong kita. Kita mempersiapkan hati kita. Kemanakah kami mencari kasih sejati? Kemanakah kami berseru saat badai datang menderu? Yang kami tahu hanya Kau yang mampu pulihkan
kebenaran firman Tuhan yang akan disampaikan. Sungguh ya Tuhan, tidak ada satupun yang dapat kami banggakan di dunia ini. Hanya Engkau Tuhan Yesus. Kami sungguh memerlukan Engkau. Kami sungguh membutuhkan Engkau Tuhan. Kami dapat melakukan segala sesuatu itu oleh karena Engkau sendiri yang memampukan. Oleh sebab itu Bapa, tidak ada kata yang baik, yang indah, yang harus kami nyatakan di hadapan selain kami mengucap syukur, selain kami memuji Engkau, selain kami mengagungkan nama-Mu, karena hanya Engkau Tuhan, Allah pemilik hidup kami, Allah yang membawa kami kepada kemenangan demi kemenangan. Tuhan, kuatkan, teguhkan setiap kami Tuhan, supaya kami sungguh-sungguh berharap hanya kepada Engkau, bersandar, berserah hanya kepada Engkau, dan biarlah kami semua Tuhan mengikuti menuruti firman. Dan saat ini Bapa, kami akan mendengar firman-Mu, kami akan merenungkan firman-Mu. Biarlah Tuhan terus berbicara atas kami, memperbaharui hidup kami, meneguhkan hidup kami, dan membawa kami kepada jalan terang-Mu, kepada pengharapan yang kekal yang telah Tuhan janjikan dalam hidup ini. Terima kasih Bapa, terima kasih. Buka mata rohani kami Tuhan, buka telinga rohani kami Tuhan, untuk kami melihat, kami mendengar suara-Mu, dan Tuhan dipermuliakan. Terpujilah nama-Mu Bapa, berkat-Mu atas setiap kami, turun atas kami, melingkupi kami, dan kemuliaan atas-Mu untuk setiap kami. Haleluya, amin. Puji nama Tuhan. Shalom. Kembali Tuhan memberkati kita dalam satu kesatuan persekutuan tubuh Kristus, yang mana kita akan dikuatkan satu dengan yang lain, dan firman Tuhan yang akan senantiasa meneguhkan kita. Hari ini kita akan merenungkan firman Tuhan yang terambil di dalam kitab Mazmur pasal 25 ayat 1 sampai yang ke-9. Mazmur pasal 25 ayat 1 sampai yang ke-9. Demikian firman Tuhan. Dari Daud, kepadamu ya Tuhan ku angkat jiwaku. Allahku, kepadamu aku percaya. Janganlah kiranya aku mendapat malu. Janganlah musuh-musuhku beria-ria atas aku. Ya, semua orang yang menantikan engkau takkan mendapat malu. Yang mendapat malu ialah mereka yang berbuat khianat dengan tidak ada alasannya. Beritahukanlah jalan-jalan-Mu kepadaku ya Tuhan. Tunjukkanlah itu kepadaku. Bawalah aku berjalan dalam kebenaran-Mu dan ajarlah aku, sebab Engkaulah Allah yang menyelamatkan aku. Engkau menanti-nantikan sepanjang hari. Ingatlah segala rahmat-Mu dan kasih setia-Mu ya Tuhan, sebab semuanya itu sudah ada sejak purbakala. Dosa-dosaku pada waktu muda
dan pelanggaran-pelanggaranku janganlah kau ingat. Tetapi ingatlah kepadaku sesuai dengan kasih setiamu oleh karena kebaikanmu, ya Tuhan. Tuhan itu baik dan benar. Sebab itu ia menunjukkan jalan kepada orang yang sesat. Ia membimbing orang-orang yang rendah hati menurut hukum, dan ia mengajarkan jalannya kepada orang-orang yang rendah hati. Sampai di sini pembacaan firman Tuhan. Yang berbahagia kita yang membaca, merenungkan, dan melakukan firman Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, hari ini kita merenungkan firman Tuhan ini dalam satu tema, berseru kepada Allah dalam kerendahan hati. Ada banyak kerinduan setiap orang dalam menghadap Tuhan. Banyak orang yang percaya menghadap Tuhan, tetapi yang sering dijumpai adalah kesombongan. Yang sering dijumpai adalah kemunafikan. Yang sering dijumpai adalah keangkuhan dalam diri orang itu. Apakah itu diperkenan oleh Tuhan? Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, jangankan Tuhan memperkenankan, kita saja juga tidak senang kalau ada orang yang sombong, ada orang yang tinggi hati, ada orang yang maunya menang sendiri. Gimana kalau Bapak Ibu mendengar atau bertemu orang yang seperti itu? Bicara tentang firman Tuhan, wah, sempurna sekali. Dari A sampai Z tahu semua. Bahkan dia meneguhkan dalam kalimatnya, aku tahu itu Pak, aku tahu itu Bu, aku tahu itu Mas. Dia katakan, tetapi aku kan manusia. Wah, gitu ya. Aku manusia yang tidak luput dengan kesalahan. Walaupun aku tahu firman Tuhan, tetapi aku manusia. Apa yang mau dia katakan di balik kalimat ini? Tidak mau disalahkan, tidak mau merendahkan hati, dan dia mau menang sendiri. Bahwa firman Tuhan itu harus mengikuti dia. Firman Tuhan itu harus memahami dia. Orang yang seperti ini adalah orang yang penuh dengan apa? Dikasihani, penuh dengan pengharapan belas kasihan dari banyak orang, bahkan dari Tuhan. Tetapi kalau menanggapi hal ini, tidak akan mungkin mendapatkan belas kasihan Tuhan. Mengapa? Karena egonya yang begitu tinggi. Karena harga dirinya yang dia taruh dengan harga yang mahal. Melebihi harganya Tuhan Yesus yang telah mati bagi dia. Sayang. Sangat disayangkan kalau ada orang-orang yang berlindung di balik firman Tuhan, tetapi tetap membanggakan dirinya di dalam dosa. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, berseru kepada Allah dalam kerendahan hati. Yang Tuhan kehendaki adalah di mana itulah yang benar, yang diharapkan oleh Tuhan. Ayat 8 dan 9 dikatakan Tuhan itu baik dan benar. Sebab itu ia menunjukkan jalan kepada orang yang sesat. Apakah orang sesat itu tidak dikasihi oleh Tuhan? Tetap mendapatkan belas kasihan Tuhan.
Bahkan Tuhan mau, Tuhan rindu supaya orang yang sesat itu kembali kepada jalannya. Maka itu dikatakan ia membimbing orang-orang yang rendah hati menurut hukum dan mengajarkan jalannya kepada orang-orang yang rendah hati. Orang yang sesat itu bisa menerima kasih Tuhan kalau dia menyadari akan keberadaan dirinya dan merendahkan diri di hadapan Tuhan. Itu yang Tuhan kehendaki. Itu Tuhan menyatakan berkat-Nya atas dia. Orang yang rendah hati mendapatkan bimbingan dan jalan yang benar di hadapan Tuhan. Jadi itulah yang Tuhan kehendaki. Supaya setiap orang itu, bahkan setiap orang yang percaya, yang telah menerima kasih karunia Allah, harus hidup di dalam kerendahan hati. Tanpa kerendahan hati, yang kita temui adalah kesia-siaan, tanpa berkat, dan hidup kita penuh dengan kekosongan. Mengapa? Karena yang kita isikan dalam hidup kita adalah ego kita. Yang kita isikan dalam bejana hidup ini adalah hal-hal yang kosong, hal-hal yang tidak diperkenan oleh Tuhan. Sekalipun itu hal-hal yang rohani, sekalipun itu firman Tuhan yang kita isikan dalam diri kita, tetapi di dalamnya ada muatan-muatan kesombongan. Ingat apa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus. Tuhan Yesus tidak berkenan kepada orang Farisi yang dia ada di depan bait suci. Dia berkata, aku bersyukur karena aku tidak seperti dia, tidak seperti dia, tidak seperti itu, tidak seperti mereka. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, tetapi Tuhan berkenan kepada seorang yang Tuhan, aku mengaku, aku berdosa, aku tidak layak. Itu yang diperkenan oleh Tuhan. Bukan masalah kehebatan kita mengolah kata-kata firman Tuhan, tetapi bagaimana kita memiliki sikap yang benar di hadapan Tuhan. Itulah yang Tuhan kehendaki. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, Tuhan mau supaya setiap hidup kita memperoleh berkat yang datang dari Tuhan. Siapa yang tidak mau berkat? Siapa yang tidak mau sukacita yang datang dari Tuhan? Tidak ada. Setiap orang merindukan berkat Tuhan. Amin. Wah, kadang-kadang kita juga berkata, enggak, berkat Tuhan itu akan mengikuti. Aku mau dekat dengan Tuhan. Aku mau memuliakan Tuhan. Karena Tuhan A, B, C, dan Z. Gitu ya. Seolah-olah dia merendah, tapi merendahnya di atas gunung tertinggi di dunia ini. Keegoisan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, bagaimana yang Tuhan kehendaki dalam kerendahan hati itu? Ayat 1 dan 2 dikatakan, dari Daud, kepadamu ya Tuhan, kekuatan jiwaku, Allahku, kepadamu aku percaya. Janganlah kiranya aku mendapat malu, janganlah musuh-musuhku beria-ria atas aku.
Pernyataan Daud sebagai orang yang besar, orang yang terkenal, orang yang mampu mengalahkan pasukan-pasukan yang terkenal, yang hebat di dunia. Tentara Filistin yang dihancurkan oleh kekuatan hanya dengan batu kerikil saja. Tetapi Tuhan, Daud katakan, kepadamu ya Tuhan, ku angkat jiwaku, Allahku, kepadamu aku percaya. Kerendahan hati menuntut satu kepercayaan yang penuh kepada satu pribadi yang maha kuasa, yang tidak akan pernah memampukan dirinya tanpa bergantung kepada Dia. Keyakinan kepercayaan Daud kepada Allah Israel itulah yang dipandang oleh Allah. Daud seorang yang rendah hati. Dia yang mengandalkan Tuhan. Dia yang terus mempercayakan hidupnya kepada Tuhan. Sekalipun Daud orang yang hebat, tetapi dia tetap bisa jatuh. Namun demikian, dia tidak meratapi kejatuhannya dan terus tinggal dalam kejatuhannya. Tidak. Dia justru minta pertolongan Tuhan. Bahkan dia rela untuk berkabung demi dosa-dosanya. Karena dia sungguh-sungguh mempercayai Allahnya. Tuhan menghendaki hidup kita sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan yang hidup. Tuhan yang telah datang di dunia ini menyatakan kasih-Nya, yaitu Yesus Kristus. Allah yang menjadi manusia, Allah yang tinggal bersama-sama dengan manusia, dan Allah yang mengerjakan keselamatan bagi seluruh umat manusia, bukan hanya kepada kita saja, tetapi bagi seluruh umat manusia. Dialah Allah yang hidup, Yesus Kristus namanya, dan Dia Allah yang maha besar. Percaya kepadanya, itulah yang Tuhan kehendaki. Yang kedua yang Tuhan mau, di ayat yang ketiga, melalui ungkapan Daud dikatakan, ya, semua orang yang menantikan Engkau takkan mendapat malu. Yang mendapat malu ialah mereka yang berbuat khianat dengan tidak ada alasan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, Tuhan mau kita sungguh-sungguh berharap hanya kepada Dia. Tuhan mau supaya kita sungguh-sungguh menanti-nantikan Tuhan saja. Dan pasti Tuhan memberikan jawaban dalam seluruh kehidupan kita. Jangan berdalih, jangan berkhianat. Di situ dikatakan, karena apa? Orang yang berkhianat kepada Tuhan, hidupnya pasti dipenuhi dengan rasa malu. Oh, banyak orang yang berkhianat dengan Tuhan tidak malu, malah malu-maluin Tuhan, gitu ya. Banyak, ya. Tetapi sesungguhnya dia orang yang malu di hadapan Tuhan. Karena apa? Karena memang dia dipermalukan oleh dirinya sendiri. Jadi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, saudara-saudara semua, iman yang sudah kita terima
pengharapan yang telah Tuhan berikan kepada setiap kita, jangan kita letakkan begitu saja. Jangan kita buang begitu saja. Jangan kita tukar dengan apa saja. Karena benar firman Tuhan katakan, kita akan dipermalukan nanti. Karena apa? Karena kita berkhianat kepada Tuhan. Tuhan tidak menghendaki ada pengkhianatan. Siapa yang mengkhianati Tuhan? Berharap hanya Yudas. Ya. Yang mengkhianati Tuhan hanya Yudas. Sebenarnya Yudas sudah memiliki satu titik pengharapan. Dia menyadari akan keberdosaannya. Tetapi dia tetap tinggi hati. Dia tetap sombong. Dia tidak mau bertobat, malah dia gantung diri. Itu orang yang menghargai harga diri dengan sangat rendah. Walaupun seolah-olah itu sangat tinggi, ya enggak? Ada banyak orang-orang di dunia ini yang merasa memiliki harga diri yang luar biasa. Sehingga ketika dia melakukan sesuatu dan ketahuan, dia tidak menyesal, dia menyesal tetapi tidak berbalik kepada jalan yang benar. Yang dia lakukan apa? Bunuh diri. Ya, ketahuan korupsi, bunuh diri. Hebat enggak? Di mata dunia hebat itu. Wah, ini orang yang bertanggung jawab. Ini orang yang punya nyali. Gitu ya. Itu kita sering melihat, menyaksikan di televisi. Orang-orang Jepang itu, ya, ketika ketahuan dia mengalami korupsi, dia melakukan hal yang akhirnya tidak gagal dan sebagainya oleh karena kesalahannya, dia merasa bertanggung jawab atas semua ini, dia akhiri hidupnya. Di mata banyak orang dia hebat. Oh, ini orang yang hebat. Tapi apakah itu di mata Tuhan hebat? Tidak. Ada banyak pengusaha-pengusaha, orang-orang hebat, mengakhiri hidupnya dengan bunuh diri. Oleh karena apa? Karena terjerat dengan hal-hal yang dia tidak mampu mengatasinya. Apakah itu yang dikehendaki Tuhan? Itu adalah orang-orang yang sombong. Orang yang mengakhiri hidupnya, orang yang putus asa, adalah orang-orang yang sombong di hadapan Tuhan. Orang-orang yang berkhianat di hadapan Tuhan. Orang-orang yang tidak menghargai pengharapan yang telah Tuhan berikan atas dia. Tuhan itu memberikan kesempatan, bahkan kesempatan yang kedua, gitu ya. Bahkan kesempatan yang ketiga, bahkan kesempatan-kesempatan terus Tuhan berikan kepada setiap orang yang telah mengkhianati dia. Bukankah kemarin kita belajar tentang kasih Tuhan, pengampunan Tuhan itu tak terbatas. Tetapi kenapa pengampunan Tuhan yang tidak terbatas itu tidak mampu diterima oleh orang-orang? Karena dia tinggi hati, karena dia sombong, karena dia tidak mau menghargai kasih karunia itu. Ketika kita diperingatkan oleh Tuhan, ketika kita menerima akibat dari dosa-dosa kita, itu seharusnya kita diberi penglihatan untuk menerima kesempatan bertobat di hadapan Tuhan. Memandang kasih karunia itu dengan lebih jelas lagi. Bukan tambah mengeraskan hati. Gak apa-apa, sudah terlanjur basah, ya sudah, mandi sekali. Malu saya kembali lagi. Saya sudah lama, saya sudah menyakiti hati Tuhan. Itu yang sering kali kita dengar
dari saudara-saudara kita yang sudah berbalik dan ketika ditawarkan kembali, sebenarnya dia menyadari dalam hatinya, tetapi dia terlalu mengeraskan hati, terlalu sombong. Dan saya sudah seperti ini, sudah biarkan seperti ini. Padahal dia sudah tahu kebenaran itu ada di dalam Yesus. Kasih karunia itu ada di dalam Yesus. Ketika dia sudah salah melangkah, ketika dia diingatkan kepada kebenaran yang sesungguhnya, dia sudah tahu itu. Dan kalau itu terjadi dalam diri kita, apakah kita bisa terjadi mengalami hal itu? Bisa. Kita bisa. Tetapi ingat, masih ada pengharapan bagi setiap kita. Jangan pernah itu kita terus semakin mengeraskan hati, semakin menjauhkan diri di hadapan Tuhan. Tuhan terus membuka tangannya untuk menerima orang-orang yang mau menerima Dia dengan segala kerendahan. Itulah yang Tuhan mau. Maka itu yang dikatakan oleh Daud, kepadamu ya Tuhan, ku angkat jiwaku. Allah, kepadamu aku percaya. Semua orang yang menanti-nantikan Engkau takkan mendapat malu. Sekalipun kita telah mempermalukan Tuhan, Tuhan tetap menerima kita. Itulah kasih Tuhan. Itulah pengharapan yang Tuhan sediakan bagi setiap kita. Tidak pernah diambil dari hadapan kita. Oleh sebab itu, jangan pernah kita berkata tidak untuk menerima Tuhan kembali. Amin. Kita harus terus mencari Tuhan. Ketika kita jatuh, segera bangkit. Ketika kita tersandung dengan persoalan-persoalan dan kita dibutakan oleh persoalan-persoalan itu, segera buka mata dan berbalik. Tuhan tetap memberikan kesempatan. Tetapi ingat, jangan tunda lama-lama. Jangan tunda, karena kesempatan itu bisa berakhir. Kita tidak tahu kapan berakhirnya. Oleh sebab itu, ketika Tuhan menegur kita, ketika Tuhan mengarahkan kita, kita harus kembali. Segera saat itu juga harus kembali. Tuhan akan menolong kita. Yang berikutnya, ayat 4 dan ayat 5 dikatakan, beritahukanlah jalan-jalanmu kepadaku ya Tuhan. Tunjukkanlah itu kepadaku. Bawalah aku berjalan dalam kebenaran-Mu dan ajarlah aku. Sebab Engkaulah Allah yang menyelamatkan aku. Engkau ku nanti-nantikan sepanjang hari. Orang yang rendah hati, dia akan memperoleh jalan dan kebenaran Allah. Dia akan terus menantikan jalan itu, dan Tuhan akan menuntunnya kepada jalan itu. Orang yang tinggi hati, orang yang sombong, dia akan mengikuti jalannya sendiri. Pikirannya adalah kebenarannya, pendapatnya adalah kebenarannya, bukan firman Tuhan yang menjadi kebenaran, yang akhirnya membawa dia kepada pengerasan hati dan terus sulit untuk bertobat di hadapan Tuhan. Jangan kita menuruti pikiran kita. Kalau firman Tuhan menghampiri kita, diperdengarkan dalam telinga kita, mari kita renungkan dan mari kita melakukannya. Karena itulah jalan yang Tuhan tunjukkan bagi kita untuk memperoleh kebenaran yang kita dapatkan.
Jangan mengeraskan hati. Seperti Daud katakan, beritahukanlah jalan-jalanmu kepadaku ya Tuhan. Tunjukkanlah itu kepadaku. Bawalah aku berjalan dalam kebenaran-Mu dan ajarlah aku. Bukankah Daud ini orang yang hebat, yang pandai? Bahkan Mazmur Daud ini 150 pasal ini, kalau dia tidak orang hebat ya secara manusia, tidak mungkin dia menuliskan ini. Dan Tuhan tidak mungkin memakai Daud dengan luar biasa, menuliskan firman-Nya melalui Daud 150 pasal. Tetapi Daud tetap merendahkan hati. Ajarlah aku, tunjukkanlah jalan-jalan bagiku kepada kebenaran. Satu sikap yang haus akan kebenaran firman Tuhan. Satu sikap yang terus merindukan firman itu dalam dirinya untuk mengubah hidupnya. Dan saya percaya Daud mau terus hidup bersama dengan Tuhan dalam setiap saat. Karena apa? Karena kebenaran Tuhan itu yang memimpin hidupnya. Yang berikutnya, ayat yang ke-6. Ingatlah segala rahmat-Mu dan kasih setia-Mu ya Tuhan, sebab semua itu sudah ada sejak purbakala. Segala rahmat-Mu dan kasih setia-Mu ya Tuhan, sebab semuanya itu sudah ada sejak purbakala. Dalam segala hal Daud tahu mengucap syukur. Daud mau menghargai segala yang Tuhan berikan atas dirinya, baik itu keberhasilan maupun di dalam kegagalan-kegagalan hidupnya. Dia tetap melihat segala rahmat Tuhan itu dan kasih setia Tuhan itu sudah ada sejak purbakala. Untuk apa? Untuk hidupnya, untuk dirinya. Jadi Tuhan telah merencanakan semua itu untuk kebaikan setiap orang yang percaya kepadanya. Jadi Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, saudara-saudara semua, lihatlah, renungkanlah kebaikan-kebaikan Tuhan dan kasih-Nya dalam seluruh hidup kita. Jangan hanya kita lihat hal-hal yang baik, yang kita anggap baik, yang kita anggap menyenangkan, itu saja. Tetapi ketika kita ada di dalam lembah air mata, tetapi ketika kita berada di dalam pergumulan-pergumulan hidup yang berat, kita bisa tetap melihat rahmat Tuhan, kasih setia Tuhan itu ada dalam hidup kita. Kalau itu yang kita lakukan, kalau itu yang ada dalam pikiran kita, dalam hati kita, kita dapat melihat kebaikan Tuhan yang luar biasa. Dan Tuhan melihat hidup kita adalah hidup yang berkenan. Karena kita sungguh menjunjung tinggi, sungguh menghargai perbuatan Allah yang luar biasa itu. Itulah kerendahan hati. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, jangan pernah kita menyombongkan diri kita. Jangan pernah melalaikan kebaikan Tuhan oleh karena penderitaan, pergumulan, dan persoalan yang kita hadapi. Karena Tuhan tetap setia bagi kehidupan
Amin. Tuhan tetap setia. Tuhan tetap panjang sabar. Tuhan tetap menyatakan kasih dan rahmat-Nya dalam seluruh kehidupan kita. Dan yang terakhir yang Tuhan mau adalah dosa-dosaku pada waktu muda dan pelanggaran-pelanggaranku janganlah kau ingat. Tetapi ingatlah kepadaku sesuai dengan kasih setiamu oleh karena kebaikan-Mu ya Tuhan. Pertobatan itu harus total. Daud menyadari sebagai orang yang berdosa. Dia sadar itu. Tetapi sungguh-sungguh dia meletakkan setiap dosa-dosanya, pengakuannya di hadapan Tuhan. Secara penuh. Apa yang telah dia perbuat, dia akui di hadapan Tuhan. Dan dia mau bangkit dari semua dosa-dosanya itu. Menguburkan dosa-dosa itu bersama dengan pengampunan Tuhan. Dan dia mau bangkit itu bersama-sama dengan kekuatan kuasa Allah. Itulah yang Tuhan mau. Dosa apa yang kita perbuat, kita harus mengakuinya di hadapan Tuhan. Dan biarlah kita terus bangkit dari setiap kekelaman itu, menuju kepada pengharapan yang Tuhan kehendaki. Itulah kerendahan hati yang Tuhan mau. Jadi, apa yang Tuhan mau katakan dalam diri kita, dalam perenungan ini? Tuhan sangat memperhatikan orang-orang yang rendah hati. Sangat memperhatikan. Mata Tuhan tertuju kepada setiap orang yang berharap hanya kepadanya. Orang-orang yang rendah hati dibimbing dan ditunjukkan jalan. Jalan kebenaran. Jalan menuju pengharapan. Bahkan jalan masa depan. Jalan cita-cita yang Tuhan tetapkan dalam seluruh kehidupan anak-anaknya. Oleh sebab itu, jadilah orang-orang yang rendah hati. Orang-orang yang rendah hati itu adalah orang-orang yang mempercayai hidupnya hanya kepada Tuhan. Orang yang rendah hati adalah orang-orang yang memiliki pengharapan pasti kepada Tuhan, tidak kepada yang lain. Orang yang rendah hati itu memiliki kerinduan berjalan dalam kebenaran Tuhan. Firman Tuhan itu menjadi kerinduan setiap saat, setiap hari. Baca firman Tuhan setiap hari. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, renungan firman Tuhan tiap hari yang saya bagikan itu hanya menu tambahan bagi Bapak Ibu. Bapak Ibu harus masak sendiri. Bapak Ibu harus merenungkan sendiri. Itu masakan saya. Saya sajikan dengan cepat saji untuk Bapak Ibu. Tetapi Bapak Ibu harus merenungkan, harus masak sendiri dengan firman Tuhan yang Bapak Ibu harus renungkan setiap hari. Itu yang akan membuat Bapak Ibu hidup dekat dengan Tuhan. Mengerti, mengucap syukur kepada Tuhan. Dan yang terakhir, mengakui dosa-dosa di hadapan Tuhan. Jadi ketika ini kita miliki apa yang menjadi kehendak Tuhan itu, sungguh-sungguh Tuhan nyatakan. Kalau kita membaca Amsal tentang kerendahan hati, banyak hal di sana dikatakan. Satu hal yang saya cuplik, yang saya angkat dalam Amsal 22 ayat 4 dikatakan, ganjaran kerendahan hati apa? Kekayaan, kehormatan,
Siapa yang tidak ingin kaya? Semua orang ingin kaya. Kaya yang seperti apa yang Tuhan mau? Kaya yang seturut dengan kehendak Tuhan. Tuhan tidak anti dengan orang kaya, tetapi Tuhan mau kekayaan itu datang dari Tuhan yang menunjukkan pergumulannya bersama dengan Tuhan. Hanya itu yang Tuhan mau. Maka Tuhan berikan itu semua bagi setiap kita. Kehormatan. Siapa yang tidak ingin dihormati? Kehormatan itu hanya kita dapatkan di dalam Tuhan. Ketika kita sungguh-sungguh merendahkan diri di hadapan Tuhan, maka kita akan memperolehnya. Dan bahkan kehidupan yang kekal yang Tuhan janjikan itu ada di dalam seluruh kehidupan kita. Amin. Tetaplah memiliki kerendahan hati. Jangan buang itu. Oleh karena berbagai pergumulan, persoalan yang kita hadapi, tetaplah bergantung, bersandar kepada Tuhan. Karena itu yang Tuhan kehendaki. Maka hidup kita akan memperoleh damai sejahtera yang datang dari Allah sendiri. Dari saat ini sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, Engkau Allah yang sungguh sangat baik dalam seluruh kehidupan kami Tuhan. Engkau menyelidiki setiap relung-relung hati kami. Perjalanan hidup kami semuanya tidak ada yang tersembunyi Tuhan. Tetapi di balik semua itu Tuhan mau kami semuanya merendahkan hati di hadapan, merendahkan hati di hadapan-Mu ya Tuhan. Tuhan tolong kami. Tolong kami Tuhan. Karena iblis seringkali menampi kami Tuhan. Iblis seringkali membuat kami terus terpesona dengan apa yang ada di dunia ini, dengan apa yang kami miliki. Itu semuanya ada sementara Tuhan. Tetapi Engkau Allah yang kekal itu. Engkau Allah yang memiliki semuanya itu. Tuhan, hanya kami pertaruhkan itu kepadamu. Tuhan tolong kami. Tolong setiap kami Tuhan. Supaya kami terus dibentuk oleh Tuhan. Disempurnakan oleh Tuhan. Berkati setiap kami Tuhan. Meteraikan firman-Mu dalam seluruh kehidupan kami. Apapun yang menjadi pergumulan kami Tuhan, tidak akan mengurangi kerendahan hati kami di hadapan-Mu Tuhan. Dan kerendahan hati di hadapan-Mu Tuhan itu akan membawa sukacita, kemuliaan yang datang dari Engkau. Terima kasih Bapa. Terima kasih. Meteraikan firman-Mu, kuatkan, teguhkan setiap kami di dalam berkat Tuhan. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur untuk firman. Terpujilah nama-Mu. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Selanjutnya kita akan menaikkan doa syafaat yang akan disampaikan oleh hamba. Mari kita undang beliau berdiri. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Pagi ini Tuhan sudah memberi mana yang dari surga, yaitu firman yang Tuhan sudah sampaikan melalui hamba-Mu pada pagi ini untuk menghilangkan kelaparan kami dan kehausan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terus Tuhan ajarkan kami dengan bahasa kasih-Mu Tuhan, agar kami lebih dekat kepadamu, agar kami lebih setia kepadamu dan mengerti, memahami maksud dan rencana Tuhan. Tuhan pilih kami sebagai anak-anak-Mu.
untuk bisa saling mengasihi, saling mengampuni. Terima kasih Tuhan. Berilah kami hikmat, akal budi dari Engkau, agar kami takut akan Engkau dan melakukan kehendak-Mu Tuhan. Tanpa bimbingan Roh-Mu Tuhan, tidak ada apa-apa yang kami Tuhan. Kami akan sia-sia. Pada pagi ini kami telah membuka hati kami, dan firman-Mu yang telah kami terima pada pagi ini menguasai dalam hidupan kami. Bukan kami yang menguasai firman-Mu, namun firman-Mu yang menguasai kehidupan kami, sehingga kami bisa melakukan sesuai dengan kehendak-Mu. Terima kasih Tuhan, firman pada pagi ini. Terima kasih Tuhan, memberkati hamba-Mu yang sudah menyampaikan firman. Berkati keluarganya, diberkati dalam pernikahannya, dan kiranya pernikahan itu tetap kudus sampai akhir pemisahan yang dari Engkau. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa juga untuk para tim musik, para singer yang terlibat, multimedia yang terlibat di dalam pelayanan pada pagi ini. Diberkati mereka masing-masing. Mereka terlibat dalam pelayanan. Beri hikmat mereka Tuhan, agar mereka juga takut akan Engkau untuk membangun kehidupan dalam keluarganya masing-masing khususnya. Diberkatilah pernikahannya masing-masing di dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Kiranya kuasa-kuasa kegelapan ya, menjauh dan bisa dikalahkan. Pakai mereka semua yang di dalam pelayanan pagi ini untuk ke depan lebih heran, lebih berkenan kepadamu Tuhan. Pujilah nama-Mu. Kami juga berdoa untuk negara dan bangsa kami yang kami cintai. Para aparat, para petinggi negara, baik itu dari eksekutif, yudikatif, istimewa dari legislatif, Tuhan, pakai semua di sana Tuhan. Jika ada orang-orang percaya, anak-anak-Mu yang ada di tempat sana, yang menjabat di sana, pakai supaya mereka bertanggung jawab dalam tugasnya masing-masing dan takut akan Engkau. Dan kami di dalamnya sebagai rakyat bisa menikmati penuh sukacita, ada kedamaian, ada ketenangan di dalam ibadah seperti saat ini. Namun ada banyak hal tempat ibadah seperti saat ini dia tidak bisa merasakan, tidak bisa menjalankan ibadah dengan baik, karena banyak iblis-iblis menyusup pada manusia-manusia, pada anak bangsa kami, yang mereka terpapar dari radikal, intoleransi, radikalisme, ekstremisme, dan terorisme. Dia ingin memecah belah negara kami. Kami berdoa pada pagi ini, jamah mereka Tuhan, supaya mereka membuka hati dan sadar untuk bisa bersama-sama
sesama anak bangsa bersatu memakmurkan, mengamankan negara kita, supaya mereka juga bertobat, percaya Engkau Tuhan. Ini harapan kami. Begitu juga khususnya di Kota Malang saat ini, hari ini tepat 1 tahun tragedi Kanjuruhan. Kami berdoa untuk khusus Kota Malang, pada Malang Raya, kiranya banyak orang-orang yang ingin memecah belah, ingin membuat kerusuhan, menunggangi hari kasus tragedi Kanjuruhan pada hari ini. Mohon sekiranya Tuhan ikut campur tangan untuk melindungi kami sebagai warga masyarakat Kota Malang. Sekiranya Kota Malang ini aman, kondusif, dan tidak ada gangguan. Bila ada yang mau mengganggu, sekali lagi mohon Tuhan, rawat mereka, sadarkan supaya mereka tidak mempunyai pemikiran sedikit pun untuk menjadi perusuh di Kota Malang. Diberkatilah Kota Malang. Begitu juga kami berdoa untuk aparat penegak hukum, baik itu TNI maupun Polri yang menjaga khususnya Kota Malang ini. Pada hari ini beri hikmat atau budi yang dari Tuhan, supaya mereka menjalankan tugasnya dengan penuh tanggung jawab, persuasi. Ya Tuhan, dengan bisa rangkul semuanya dengan penuh kesabaran, ketenangan, kelemah lembutan, masa tidak brutal. Ini Tuhan, kami serahkan pada Tuhan. Tuhan sendiri yang berkarya di dalam kehidupan kami masing-masing. Dan terima kasih Tuhan, kami juga berdoa untuk saudara kami yang sudah mempersembahkan, tangan-tangan sudah memberi persembahan. Kiranya persembahan ini sebelum kami atau sebelum digunakan, diberkatilah, kuduskanlah. Kiranya berkat persembahan ini bisa dipakai, digunakan penuh kekudusan untuk kemuliaan-Mu Tuhan di tempat ini. Dan tangan yang sudah memberi, Tuhan berkati sama adanya. Itulah Tuhan permohonan kami. Kami teringat saudara-saudara kami yang sakit, ya, baik di rumah maupun di rumah sakit, ya, dan jamaah masing-masing. Hingga pada hari Minggu depan kita bisa bertemu lagi, berjumpa lagi di tempat ini untuk menikmati makanan-makanan surga. Terpujilah nama-Mu, di dalam nama Yesus Kristus Tuhan, Allah semesta alam, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Tuhan memberkati. Silakan duduk kembali. Kebenaran firman Tuhan mengutus kita dalam minggu ini untuk menjadi orang-orang yang rendah hati. Dan kita akan sanggup kalau Tuhan memampukan kita. Mata kita tertuju kepada Tuhan, hati kita tertuju kepadanya. Kalau kita hidup, mari kita hidup untuk Tuhan. Walaupun dunia menggoda, tapi hati kita akan tetap terarah kepada Tuhan. Kalau ku hidup,
Ya Tuhan, hidup kami hanya bergantung kepadamu saja. Kami tidak akan dapat hidup tanpa kehidupan yang Tuhan berikan dalam seluruh hidup kami. Kehidupan yang bermakna, di mana hidup kami letakkan di dalam hidup-Mu yang telah hidup di dalam hidup kami. Ajar kami Tuhan, untuk terus nantiasa bergantung kepada Engkau, mengandalkan Engkau, berserah kepada Engkau. Sekalipun ada banyak hal yang dapat menjauhkan kami dari Roh, tetapi Tuhan tidak akan sekali-kali melepaskan kami. Tuhan tidak akan sekali-kali meninggalkan kami. Kuatkan, teguhkan kami Tuhan untuk senantiasa memegang erat iman percaya kami kepada Engkau. Kuatkan, teguhkan anak-anak-Mu Tuhan. Jamah anak-anak-Mu. Kuasai anak-anak-Mu. Nyatakan mujizat-Mu atas setiap anak-anak-Mu Tuhan. Karena Engkau telah memberikan kuasa kepada setiap orang yang percaya kepada Engkau. Kuasa-Mu nyata atas setiap orang percaya. Di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Sidang jemaat yang dikasih Tuhan, pulanglah dan lakukanlah firman Tuhan. Bawalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Di dalam nama Bapa, Yesus Kristus Tuhan, dan Allah Roh Kudus menyertai, meneguhkan, menguatkan kita, menyatakan kuasa-Nya dalam seluruh kehidupan kita dari saat ini sampai Maranatha Tuhan datang kembali. Amin. Silakan duduk kembali untuk mengambil saat teduh sejenak. Amin. Ibadah saat ini telah selesai, dan tetaplah terus dekat dengan Tuhan dalam setiap saat. Nyatakan hidup kita bergantung kepada Dia sebagai pribadi-pribadi yang dipandang oleh Tuhan rendah hati. Tuhan Yesus memberkati kita dan tetap semangat dalam Tuhan. Amin. Selanjutnya saya serahkan kepada pengurus untuk menyampaikan pengumuman. Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan. Sebelum saya membacakan warta jemaat, mengundang bagi Bapak Ibu Saudara yang berulang tahun di bulan September, silakan untuk maju ke depan. Bapak Gembala akan berdoa bagi Bapak Ibu Saudara. Bagi Bapak Ibu Saudara yang berulang tahun di bulan September, dipersilakan untuk maju ke depan. Mari yang berulang tahun di bulan September. Ada Pak Bambang, ada Bu Bambang, Bu Bambang Widas dan Bu Bambang Warinoi. Kebalik. Ya, kemudian Ibu Joy sama Bu Cici. Mari kita bangkit berdiri, kita akan berdoa
bersama-sama. Segala puji syukur hanya bagimu, Bapa di surga. Oleh karena rahmat-Mu yang begitu indah dalam seluruh kehidupan anak-anak-Mu yang saat ini berdiri. Mereka merayakan kebaikan Tuhan selama 1 tahun yang telah dilalui bersama dengan Engkau. Tuhan menyatakan kasih karunia-Mu, Tuhan menyatakan kekuatan-Mu, dan Tuhan menyatakan pemeliharaanmu yang sungguh luar biasa. Tuhan terus teguhkan hamba-Mu untuk senantiasa berharap bersandar kepada Engkau dalam tahun-tahun yang akan dilaluinya. Kami percaya Tuhan bersama-sama dengan mereka. Tuhan menyertai dan Tuhan membuat kemenangan demi kemenangan atas mereka. Dan kami percaya Tuhan pun juga memberkati mereka dan setiap kami, sehingga kami semuanya bersuka cita di dalam Engkau. Terima kasih Tuhan, hari ini kami berbahagia karena Tuhan secara khusus menyertai anak-anak-Mu yang berulang tahun saat ini. Terpujilah nama-Mu Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Allah yang hidup. Kami berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin. Silakan duduk kembali. Selamat ulang tahun. Tuhan memberkati ya. Warta Jemaat Minggu 1 Oktober. Kegiatan sepanjang minggu ini ibadah umum setiap minggu pukul 6:30 pagi. Petugas doa syafaat minggu depan Ibu Sustri, dan firman Tuhan minggu depan akan dilayani oleh Evangelis Yakub Bisdon. Ibadah sekolah minggu setiap minggu pukul 9 pagi. Ibadah remaja pemuda setelah ibadah umum pukul 9:30 bertempat di gereja. Ibadah kaum wanita Jumat pukul 5 sore bertempat di gereja. Firman Tuhan dilayani oleh Ibu Yusuf. Doa pagi setiap Sabtu pukul 4:30 pagi. Ibadah tengah minggu Rabu pukul 6:30 malam. Komsel Getsemani bertempat di keluarga Bapak Chandra. Komsel Yordan akan diumumkan menyusul melalui grup WA. Kemudian Komsel Ebenezer bertempat di keluarga Bapak Sutrisna. Firman Tuhan dilayani oleh Ibu Francisca. Persembahan minggu lalu total persembahan sebesar Rp1.078.000. Tidak ada pengumuman, akan ada struktur panitia Natal dan Tahun Baru. Nanti akan saya share di grup Pelita Kasih. Demikian warta jemaat minggu ini. Terima kasih atas kehadiran dan kesetiaan Bapak Ibu Saudara. Kita akan bersama menikmati perjamuan kasih. Mohon kesediaan Pak Hormat bisa pimpin kita di dalam doa. Sebelum kita keluar dari ruangan ini dan menikmati berkat Tuhan yang ada di luar, kita berdoa terlebih dahulu. Mari kita berdoa. Tuhan Bapa kami bersyukur kalau sampai saat ini kasih dan kemurahan Tuhan terus menjaga, melindungi, memberkati kami ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Sebentar kami akan ada berkat-Mu yang ada di depan gereja ini Tuhan. Kami mohon padamu, berkat-Mu ini biarlah menjadi kekuatan dan kesehatan di dalam tubuh kami sesudah kami nikmati nanti Tuhan. Kami ingatkan saudara-saudara kami, biarlah Tuhan juga yang akan memberkati mereka seperti memberkati kami pada pagi hari ini. Terima kasih Tuhan, inilah doa kami, hanya kami panjatkan di dalam nama Tuhan Yesus sebagai juru selamat kami yang hidup. Haleluya. Amin.